Ini kisah tentang Subandrio, Wakil Perdana Menteri, Waperdam, yang oleh para perwira Angkatan Darat disebut si Biang Kerok. Jenderal Sumitro dalam buku biografinya, dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtip, menjuluki Subandrio sebagai Durna, tokoh pembisik sesat kepada Kurawa. Maka tidak heran, pasca peristiwa G30 SPKI yang membuat sejumlah jenderal pimpinan Angkatan Darat terbunuh, Subandrio jadi incaran para perwira TNI AD untuk ditangkap. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Brigjen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad dan Kolonel Sarwo Edi, Komandan RPKAD, sampai mengerahkan pasukan baret merah tanpa pengenal untuk berbaur dengan para demonstran yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Misi mereka selain melindungi para mahasiswa yang sedang menuntut pembubaran PKI, juga untuk menangkap Subandrio. Saking jengkelnya kepada Subandrio, Kolonel Sarwo Edi saat memberi briefing kepada pasukan RPKAD yang akan dikerahkan ke sekitar istana tanpa tanda pengenal, membolehkan anak buahnya menembak Subandrio jika diperlukan asal Subandrio tidak sedang dekat Presiden Soekarno. Kejengkelan para perwira TNI AD kepada Subandrio berawal dari dokumen Gilchrist dan isu Dewan Jenderal yang begitu bersemangat dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro, Hadi, dan kawan-kawan. Dokumen Gilchrist sendiri diterima Subandrio. Waperdam 1 merangkap Menlu dan Kepala Badan Pusat Intelijen, pada tanggal 15 Mei tahun 1965. Pada tanggal itu, Subandrio menerima sepucuk amplop di rumahnya, berisi berkas yang kemudian berisi dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist sendiri adalah draft surat penilaian yang seolah-olah ditulis oleh Duta Besar Inggris atas situasi Indonesia. Dokumen ini berisi pernyataan bahwa Inggris akan membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman lokal kita dari Angkatan Darat untuk menggulingkan Soekarno. Kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 1965, Subandrio menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara. Subandrio menghadap Soekarno untuk menyampaikan dokumen Gilchrist beserta sebuah amplop dan sepucuk surat pengantarnya yang menyatakan bahwa dokumen ini diperoleh dari rumah Bill Palmer, warga negara Amerika Serikat di Tugu Bogor. Sewaktu rumah itu diobrak-abrik oleh demonstran, amplop ini diterima Subandrio melalui pos tanpa tanda tangan dan alamat si pengirim. Setelah itu pada tanggal 26 Mei tahun 1965, mengutip buku yang disusun Kuncoro, Hadi, dan kawan-kawan, Waperdam 1 Subandrio yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen menerima desas-desus mengenai akan dibentuknya Dewan Jenderal. Informasi ini diterima Subandrio dari Kepala Stafnya, Brigadir Jenderal Polisi Sutarto. Lalu setelah dapat informasi soal desas-desus Dewan Jenderal, Subandrio langsung bergegas menghadap Presiden Soekarno. Subandrio datang menghadap Bung Karno pada sore hari setelah dia dapat informasi dari Kepala Staf BPI, Brigjen Polisi Sutarto. Usai dapat laporan dari Subandrio soal isu Dewan Jenderal, Presiden Soekarno lantas memanggil para Menteri Panglima Angkatan, termasuk Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Sore hari setelah Subandrio menyampaikan isu Dewan Jenderal, Soekarno langsung memanggil Panglima dari keempat angkatan ke Istana Merdeka untuk sebuah pertemuan mendadak. Dalam rapat ini, Presiden Soekarno membacakan dokumen Gilchrist yang berisi tentang informasi adanya unsur-unsur AD yang bekerja sama dengan Inggris dan Amerika. Selesai membacakannya, Soekarno menanyakan perihal kebenaran tentang keberadaan dan aktivitas Dewan Jenderal kepada Ahmad Yani. Yani menjawab bahwa tidak ada perwira yang berhubungan dengan Inggris dan Amerika selain yang memang sudah ditugaskan khusus untuk itu seperti Maijen Sukendro yang diberi wewenang untuk berhubungan dengan Amerika dan Maijen Parman dengan Inggris. Di samping itu, Deputi 3 Menpangat Maijen MT Haryono terus-menerus melakukan kontak dengan perusahaan minyak asing. Menurut Yani, mereka selalu melaporkan hasilnya dalam diskusi-diskusi mereka kepada Yani, tulis Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya. Sementara perihal isu Dewan Jenderal, Yani mengatakan bahwa memang dirinya pernah memanggil para perwira senior untuk mengadakan pertukaran pendapat. Yani mengakui bahwa dia memberi kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk mengemukakan pendapat. Namun pertemuan para jenderal itu, yang diberi nama Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tertinggi, Wanjakti, hanya menghasilkan rekomendasi tentang kenaikan pangkat para perwira senior.
Kunchoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mencatat pada tanggal 28 Mei tahun 1965. Diselenggarakan rapat Panglima TNI Angkatan Darat seluruh Indonesia di Markas Besar Ganevo, Senayan. Dalam acara ini, Presiden Soekarno memperingatkan pelbagai kemungkinan yang akan terjadi. Menurut Soekarno, kaum neonekolim tengah berusaha menghancurkan revolusi Indonesia dan kaki tangan mereka pun sudah ada di dalam negeri. Masih mengutip buku yang disusun Kunchoro Hadi dan kawan-kawan, pada tanggal 31 Mei tahun 1965, Bung Karno melemparkan gagasan untuk membentuk angkatan bersenjata kelima di hadapan peserta kursus reguler Lemhanas. Gagasan ini hanya disetujui oleh Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan mendapat penolakan dari 3 panglima lainnya, yakni dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Menurut ketiga panglima ini, akan berbahaya jika buruh dan tani dipersenjatai sebab rentan dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Sementara kalangan di luar militer justru menganggap baik usul Soekarno ini. Menteri Penerangan Ahmadi mengatakan bahwa tentara rakyat yang berjuang untuk membantu negara adalah suatu keharusan sejarah. Sementara Sekretaris Jenderal Partai Indonesia, Partindo, turut pula angkat bicara. Angkatan 5 adalah realisasi dari slogan Tentara Rakyat. Pasca PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Subandrio ditangkap bersama beberapa menteri lainnya yang dianggap terlibat atau setidaknya mendukung dan memberi angin kepada gerakan tanggal 30 September. Setelah itu, Subandrio diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Oleh Hakim Mahmilub, politikus yang disebut jago lobi ini divonis hukuman mati. Tapi karena campur tangan Ratu Inggris dan Presiden Amerika ketika itu, nyawa Subandrio terselamatkan. Hukumannya berubah jadi seumur hidup. Sebagai catatan, Subandrio adalah duta besar Indonesia pertama yang ditempatkan di Inggris. Status itulah yang membuat Ratu Inggris mengirimkan kawat kepada pemerintah Indonesia. Saat itu, Letjen Soeharto sudah jadi presiden. Subandrio pun selamat tak jadi dieksekusi. Meski puluhan tahun ia harus mendekam dalam sel. Pada tahun 1995, Subandrio dibebaskan karena alasan kesehatan. Tapi setelah Soeharto lengser, Subandrio menyerang Soeharto. Kemudian pada tahun 2004, Subandrio meninggal.